NPM 1910 6310 80 121. Kelas 2A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya membuat video ini tujuannya adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi Indonesia yang diampu oleh Ibu Verina Meliasanti SSMPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang mengapresiasi buku novel yang berjudul Dear Amara. Novel ini ditulis oleh Naomi Orlean yang terbit pada tahun 2016. Penerbitnya yaitu Nuansa, jumlah halamannya 160, dimensi buku 13 cm x 19 cm, dan ISBN-nya adalah 978 602 6409 102. Novel ini menceritakan tentang kisah dua anak kecil yang bernama Amara dan Damai, dua orang yang selalu menginginkan untuk bersama kedua orang tuanya, namun tak pernah bisa. Amara, orang tuanya berpisah karena sudah tidak sepemahaman lagi. Angin menganggap bahwa Fier tidak bisa mengontrol antara pekerjaan dengan keluarga. Fier terlalu sibuk di dunia modelnya sehingga menghabiskan uang ratusan juta dan tidak memiliki waktu untuk anak dan suaminya. Maka dari itu, Angin memutuskan untuk bercerai dan mendapatkan hak asuh atas Amara. Amara hidup sehari-hari bersama ayahnya dan seorang pembantu yang bernama Bipia. Selama itu, Amara merasakan kesepian yang sangat mendalam karena ayahnya sibuk bekerja, apalagi ibunya yang hanya bisa menelpon lalu mengatakan bahwa ia sibuk. Amara sangat ingin seperti anak yang lain bisa berkumpul bersama keluarganya, yakni lengkap dengan ayah dan ibunya. Namun, itu hanyalah angan-angan. Ia hanya bisa melakukan itu bersama ayahnya tanpa ibu. Sudah berkali-kali Amara meminta kepada Angin untuk mengajak Fier jalan bersama. Namun jawaban Fier hanyalah sibuk. Ia tidak memiliki waktu sedikit pun untuk anak kesayangannya itu. Damai. Ia ialah anak desa yang hidup berdua bersama neneknya yang bernama Nenek Sri. Ayah dan ibu tirinya sudah meninggal karena kecelakaan dan ibu kandungnya pergi entah kemana yang tak kunjung pulang. Neneknya berkata bahwa ibunya bekerja di luar negeri dan akan pulang membawa uang yang banyak untuk Damai sekolah. Namun, Damai tahu bahwa neneknya berbohong karena Damai mendengar dari tetangga bahwa ibunya bekerja di Jakarta dan dengar-dengar sudah menjadi orang sukses. Suatu saat, ada lomba mendongeng untuk anak-anak yang berlokasi di Jakarta. Bertemulah Amara dan Damai. Mereka berteman baik saat bertemu, saling menolong dan berbagi. Bercerita tentang kehidupan mereka yang ingin berkumpul bersama keluarganya dengan lengkap. Saat Damai tampil, Damai membawakan dongeng tentang seorang anak yang mencari ayahnya. Setelah selesai, Damai menyampaikan pesan karena acara tersebut tayang di TV, berharap ibunya bisa mendengar dan kembali ke kampung untuk hidup bersama seperti dulu. Setelah Damai, kemudian Amara. Amara adalah peserta terakhir pada lomba tersebut. Ia mendongeng dengan sangat maksimal dan lugu layaknya anak kecil. Ia menceritakan dongeng tentang jeritan anak tiri akan ibu tirinya. Lepas mendongeng, Amara pun menyampaikan pesan kepada ayahnya bahwa ia tidak mau memiliki ibu tiri. Setelah semuanya tampil, Dewan Juri pun bingung untuk menentukan siapa pemenangnya antara Amara dan Damai. Karena dalam lomba ini hadiahnya uang senilai 25 juta dan liburan ke Bali. Lalu Damai mengusulkan bahwa Amara saja yang menang karena Amara adalah teman yang baik. Namun Amara mengusulkan bagaimana jika Damai yang mendapatkan hadiah uangnya, lalu ia mendapatkan hadiah liburan karena ia ingin liburan bersama ayah dan mamanya ke Bali. Sedangkan uangnya untuk Damai hidup di kampungnya. Saat acara sudah selesai, Mama Mara pun datang untuk memberikan ucapan selamat kepada Amara dan Damai. Ketika Fier mencium tangan Nenek Sri merasakan ada getaran di dadanya saat beradu pandang dengan Fier yang segera mengalihkan pandangannya ke Damai.
Tanpa mereka tahu, sepasang mata wanita yang sangat dicari damai sendu dengan gelombang air matanya. Ia menatap lekat bocah lelaki yang selama ini keberadaannya disimpan di lubuk hati terdalam. Hanya ia dan Tuhan yang tahu. Hidup adalah sebuah pilihan. Menanggung dosa sampai hembusan napas terakhir menjadi pilihan wanita yang hidupnya sebagai pemuja materi itu. Entah sampai kapan ia akan bisa kembali memeluk amarah dan angin. Hingga kapan ia bisa bertahan untuk tidak mencari damai, mengakui, memeluk, serta membesarkannya sampai menjadi manusia yang berarti. Lalu bersujud, memohon maaf, mengiba kepada ibu tercinta, sang nenek renta yang begitu setia. Dalam novel ini terdapat 2 tokoh utama, yaitu Amara dan Damai, dan ada 6 tokoh pendukung. Amara adalah si kecil yang cerdas, pintar, dan keras kepala. Angin ialah ayah Amara yang mempunyai karakter tegas, selalu menasihati Amara jika salah. Tiar adalah ibu Amara. Sifatnya keras kepala, angkuh, dan egois. Lalu ada Nenek Nari. Nenek Nari adalah teman Mara saat di rumah sakit. Ia mempunyai sifat yang sangat baik, memotivasi Amara untuk cepat sembuh meski dengan cara yang berbohong. Lalu ada Tira. Tira adalah teman main Amara yang memiliki sifat sombong dan pamrih. Selanjutnya ada Damai. Ia adalah seseorang yang tangguh, penyabar, bekerja keras untuk membantu neneknya, dan bersikukuh untuk mencari ibunya. Lalu ada Nenek Sri. Ia sangat baik, rela berkorban, mengalah, dan selalu menasihati Damai tentang kehidupan dengan cara mengibaratkan sesuatu agar si kecil bisa memahami apa yang dimaksud. Lalu novel ini menggunakan alur campuran. Lalu ada latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat yakni ada di Jakarta, rumah Mara, sekolah, rumah sakit, pasar ikan, taman, lampu merah, Kediri, rumah Damai, dan tempat di mana mereka lomba. Lalu latar waktunya ada di pagi hari, sore hari, dan malam hari. Suasananya senang, sedih, dan haru. Dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Amanat yang disampaikan adalah sebagai orang tua dan calon orang tua, kita harus mendengarkan apa yang dirasakan oleh sang anak. Jangan karena keegoisan masing-masing itu membuat semuanya berantakan, terutama terhadap anak. Itu akan membuat psikis anak terganggu. Sayangi dan peluk eratlah mereka. Dengarkan apa yang dirasa dan ikutilah apa yang diminta. Karena itulah yang diinginkan oleh seorang anak, penuh dengan kasih sayang dari orang tua dan keluarganya. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel ini adalah nilai-nilai moral dan banyak sekali nilai kehidupan. Keunggulan dari buku ini adalah selain ceritanya menarik, namun memiliki cover yang menarik sehingga menarik perhatian pembaca untuk membeli atau membacanya. Namun kekurangannya adalah kertas yang digunakan tidak terlalu tebal sehingga mudah sobek. Saya sangat merekomendasikan buku ini untuk kalian baca, terutama untuk remaja dan dewasa, karena selain ceritanya menarik, ini juga memiliki nilai-nilai kehidupan yang bisa kita petik. Karena sudah ada 2 teman saya yang menunggu buku ini untuk dibaca, karena saya sudah menjelaskan sinopsisnya dan mereka tertarik untuk membaca ini. Semoga kalian juga. Sekian dari saya Vera Marianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.